Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurif Nuryana dari kelompok 3. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Timbal Exposure Assessment Methods untuk mata kuliah epidemiologi kesehatan maksud saya dan keselamatan kerja. Ya, kami dari kelompok 3, saya tidak sendiri. Dalam pembuatan ini ada rekan Mutiara, Fadila, Nur Afifah, Dinda Restu, serta Feby. Langsung saja, untuk yang pertama, yaitu pengertian. Exposure assessment is one of the 4 major steps in risk assessment. Nah, jadi assessment pajanan ini tuh adalah satu dari 4 langkah untuk menganalisis risiko, ya kan? Jadi menganalisis risiko itu disebutkan dalam pengertian ini ada 4 langkah. Nah, pajanan inilah salah satunya, satu di antaranya. Sedangkan 3 lain apa? Other include hazard identification, dose response assessment, and risk characterization. Jadi 3 lainnya adalah identifikasi bahaya, dosis respon, serta mengkarakterisasikan segala bentuk risiko. Selanjutnya, tujuannya untuk apa sih kita pelajarin risk assessment ini, gitu kan? Maksud saya exposure assessment ini, tujuannya itu cuma satu, to know all possible hazard in the workplace are identified. Jadi supaya tahu bahwa semua hazard, bahaya yang ada di tempat kerja itu teridentifikasi. Kita tahu bahaya apa saja yang ada di tempat kerja atau di lingkungan tersebut. Nah, untuk bagian exposure assessment tools by approach, nah di sini dari sumber yang kami miliki ternyata dibagi menjadi 3. Tidak ada pembaruan gitu, ada ilmu baru gitu dari ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu, di mana disebutkan bahwa untuk exposure assessment ada secara langsung dan tidak langsung, tapi kami menemukan ilmu baru bahwa dalam sumber tersebut mengatakan bahwa yang pertama ada direct measurement, yang kedua indirect estimation, ini sama ya. Terus yang ketiga exposure reconstruction. Itu apa sih gitu kan? Ketiga ini tuh kayak gimana? Baik, kita telah diskusi dan kita akan bahas setelah ini. Dan sekali lagi harus ditekankan, pajanan tersebut ya, jalur masuknya itu yang favoritnya 3, ada inhalasi, ingestion, atau kulit. Ingestion ini tertelan gitu ya lewat mulut. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kan dibagi jadi 3. Yang pertama itu direct measurement. Pengertiannya apa sih? Point of contact exposure measurement are performed using personal monitoring technique. Ya, di sini dikasih contoh personal air sampling or diet sampling. Jadi exposure assessment secara langsung ya, direct measurement, di sini itu adalah point of contact. Jadi di mana titik kontak antara pajanan dengan host tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya yaitu alat filter udara. Namun berbeda dengan materi yang kita ketahui sebelumnya dari PPT Ibu, kalau di sini itu direct measurement-nya lebih langsung ke lingkungan. Jadi analisis secara langsungnya itu lebih ke lingkungan, sehingga untuk contohnya itu alat filter udara. Seperti ini gambarnya. Baik, yang pertama itu gimana sih cara analisisnya gitu kan? Secara direct measurement itu gimana sih? Cara analisisnya yang pertama, ini adalah namanya alat HVAS. Lalu dalam alat tersebut terdapat suatu filter. Sehingga jika alat tersebut digunakan,
untuk menyaring udara, ya kan? Karena kita di sini temanya mengenai timbal. Nah, dalam filter tersebut diindikasikan akan adakah timbal yang tersangkut atau yang tersaring di filter tersebut gitu. Lalu filter tersebut diapakan? Diambil dari alatnya, lalu diberikan pelarut asam, sehingga nanti terpisah segala zat-zat kimia yang ada di dalam filter tersebut. Lalu dilanjutkan lagi dengan alat spektrofometer serapan atom, sehingga kita bisa melihat bahwa lingkungan udara di tempat kerja tersebut mengandung timbal seberapa besar. Oke, untuk yang kedua, indirect estimation, secara tidak langsung. Pengertiannya, an approach to quantifying exposure by measurement or estimation of both the amount of a substance contained and the frequency or duration of contact, and subsequently linking this together to estimate exposure or dose. Nah, kalau untuk analisis secara tidak langsungnya itu di sini dikatakan bahwa lebih ke berbicara mengenai waktu pajanan, waktu exposure suatu agent di sini dalam artian timbal kepada suatu host dalam lingkungan. Ya, jadi indirect estimation itu lebih membahas mengenai waktu di sini, serta bisa dilihat ada frekuensinya, seberapa lama, seberapa sering maksudnya. Waktunya seberapa lama dan frekuensinya seberapa sering suatu host terexposure oleh suatu agent, yaitu timbal. Nah, karena tadi kita bicaranya secara tidak langsung itu lebih ke waktu dan juga frekuensi, maka ada estimasi rumus. Nah, dari sumber yang kami baca, untuk yang secara tidak langsung itu, indirect estimation of potential dose, contohnya, jadi kita di sini itu memperkirakan jika seorang host atau pekerja terexposure selama sekian jam dalam frekuensi sekian sering, maka akan menghasilkan apa gitu kan. Jadi bisa dilihat juga rumusnya ada exposure integral ya, concentration dikali exposure factor DT, determinan. Jadi seperti itu. Jadi untuk di indirect estimation lebih ke estimasi rumus, memperkirakan. Jadi masih angan-angan, secara angan-angan bahwa seorang host jika terpajan suatu agent di lingkungan kerja akan seperti apa dampaknya. Sedangkan kalau yang sebelumnya secara direct measurement, secara langsung itu lebih ke mengecek lingkungannya yang terexposure terhadap suatu host. Nah, bedanya apa? Di sini juga di indirect estimation di sini juga berbicara mengenai minutes, hour, days, week, month, years, or period. Ini maksudnya apa? Karena kita berbicara dengan waktu, jadi di sini waktu dibagi menjadi 3. Minutes, day, hour, days itu adalah waktu jangka pendek. Week, month, years itu waktu jangka panjang. Dan juga ada waktu yang dikelompokkan secara periode. Selanjutnya, ada satu lagi dari sumber yang kami baca, selain secara langsung dan tidak langsung, ternyata ada exposure reconstruction. Oke. Di mana exposure reconstruction ini juga dibagi menjadi 2 menurut sumber yang kami baca. Ada biomonitoring, ada biomarker. Untuk biomonitoring, itu pengertiannya involves analyzing human sample, such as tissues and body fluids, to determine contaminant or biomarker concentration, US EPA 19 and 92. Jadi biomonitoring itu menganalisis sampel human. Nah, jadi kalau materi sebelumnya itu sampel human secara langsung,
Tapi kalau dari sumber yang kami baca, yang kami ambil, kami angkat kali ini, kalau sesuatu yang langsung mengambil dari individu, itu masuknya ke exposure reconstruction, ya kan? Karena pengertiannya juga di sini adalah analyzing human sample, such as tissue and body fluid, cairan-cairan tubuh, entah itu apapun. Nah, sedangkan biomarker apa? Biomarker are the cellular, biochemical, analytical, or molecular measures obtained via biomonitoring from biological media. Jadi biomarker ini adalah molekular biologikal yang bisa menjadi suatu biomonitoring dari tubuh host tersebut, dari tubuh pekerja. Jadi dari tubuh pekerja, jika dia terpapar, ya, biomonitoringnya apa? Misalkan, bisa dilihat, adalah darah dan juga urin. Seperti itu. Nah, simpulannya apa? Pekerjaan tertentu dapat menyebabkan tingkat paparan kontaminan anorganik yang lebih tinggi. Jadi setiap pekerjaan itu bisa berbeda-beda kontaminan, tingkat kontaminannya. Selanjutnya, pengendalian dibutuhkan setelah dilakukannya analisis pajanan risiko. Jadi dari 4 yang tadi di awal, menganalisis risiko. Nah, kalau udah dianalisis, itu harus segera dilakukan pengendalian. Serta jika sudah dianalisis, sudah dilakukan pengendalian, akanlah tercipta lingkungan aman, pekerja nyaman. Ya, baik. Ini sumber yang kami pakai. Ada dari website United States Environmental Protection Agency tahun 2017 mengenai Exposure Assessment Tools by Pros, dan linknya tersedia. Lalu juga ada dari jurnal dari Salvia Stuti R. et al. 2016, analisis risiko kesehatan pajanan timbal PB pada pekerja karoseri bus X di Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume 3, nomor 4, nomor 3 maksud saya, dan link tersedia. Nah, untuk di jurnal yang sebelah kanan ini, di situ membahas bahwa timbal bisa melalui udara, ya kan? Tadi di awal sudah ditekankan inhalation. Wah, emang udara ada timbal gitu kan? Ya, kita lihat juga di sini lingkungan kerjanya apa? Ternyata pekerja karoseri bus X. Jadi di situ dia menggunakan cat pilox, di mana cat pilox tersebut mengandung timbal yang kita entah seberapa kadarnya, sehingga ada peraturan yang harus menjelaskan seberapa nilai ambang batas timbal tersebut, ya kan? Lalu ingestionnya gimana? Kan cuma ada di udara gitu timbalnya. Ya pekerja tersebut jika tidak menjaga PHBS-nya, dia kerja langsung makan saja, tangan tersebut terkontaminasi. Seperti itu. Baik, materi dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurangnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru bagi kita semua juga. Dan jika ada ingin pertanyaan, mari kita diskusikan nanti di grup yang sudah tersedia. Sekali lagi, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.